Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Fauzia dengan nomor NIM 181085-2012. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Kebijakan Legalisasi Cryptocurrency Bitcoin sebagai Mata Uang Resmi pada tahun 2021 oleh El Salvador. Pada penelitian kali ini, saya dibimbing oleh Bapak Dr. Aprian SSMA sebagai pembimbing 1 dan Bapak Dr. Virtus Setiaka SIP MSI sebagai pembimbing 2 yang mana telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Baik, saya lanjutkan pada pembahasan, yaitu bab 1, pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi, khususnya pada digitalisasi ekonomi. Salah satunya adalah dengan kemunculan mata uang kripto atau cryptocurrency. Cryptocurrency sendiri merupakan jenis mata uang digital yang tidak terhubung dengan sistem moneter internasional, serta tidak memiliki bentuk fisik seperti mata uang konvensional pada umumnya. Untuk itu, banyak negara yang berupaya membendung pengaruh dari cryptocurrency dan berupaya untuk membuat mata uang digital yang terhubung dengan sistem moneter dan perbankan yang ada saat ini. Namun, pada tahun 2021, El Salvador justru menjadi negara pertama yang membuat kebijakan dengan melegalisasikan salah satu cryptocurrency, yaitu Bitcoin, sebagai mata uang resmi di negaranya. Bersamaan dengan US dollar yang sudah diadopsinya sejak tahun 2001. Kebijakan ini diusulkan oleh Presiden El Salvador, yaitu Nayib Bukele, yang dirumuskan pada rapat Dewan Legislatif El Salvador pada Juni 2021 dalam undang-undang yang kemudian dikenal dengan Bitcoin Law. Kebijakan ini kemudian baru dijalankan pada September 2021, di mana artinya bahwa hanya butuh waktu 3 bulan pasca dirumuskannya sebagai mata uang yang esensial bagi negara untuk El Salvador menjalankan kebijakan ini. Namun, dengan statusnya sebagai mata uang yang bersifat terdesentralisasi atau tidak terhubung dengan sistem moneter internasional dan tidak dapat diatur, maka kebijakan ini memunculkan pro dan kontra dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat El Salvador sendiri hingga oleh pihak internasional. Banyak pihak-pihak yang berspekulasi bahwa kebijakan ini akan memunculkan permasalahan pada perekonomian El Salvador. Namun juga banyak pihak yang mendukung dan menyambut baik kebijakan ini, terlebih oleh para penggiat cryptocurrency. Dengan adanya pro dan kontra atas kebijakan legalisasi Bitcoin di El Salvador tersebut, maka penelitian ini berupaya untuk mengkaji alasan yang mendasari pemerintah El Salvador dalam membuat kebijakan yang kontroversial ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada kebijakan El Salvador mengenai legalisasi cryptocurrency Bitcoin sebagai mata uang resmi pada tahun 2021, di mana El Salvador merupakan negara pertama di dunia yang melegalkan dan menjadikan cryptocurrency sebagai legal tender, yang kemudian menimbulkan banyak pro dan kontra dari berbagai pihak, baik domestik maupun internasional. Karena sifatnya yang terdesentralisasi, maka banyak negara yang kemudian berupaya dalam membendung pengaruh dari cryptocurrency di negaranya. Sebagai mata uang yang tidak terhubung dengan sistem moneter internasional yang berjalan saat ini, maka menarik untuk melihat tujuan dan alasan dari dilegalkannya cryptocurrency Bitcoin ini sebagai mata uang resmi oleh pemerintah El Salvador. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah, mengapa pemerintah El Salvador membuat kebijakan legalisasi cryptocurrency Bitcoin sebagai mata uang resmi pada tahun 2021, dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan alasan dan tujuan pemerintah El Salvador dalam membuat kebijakan legalisasi Bitcoin sebagai mata uang resmi pada tahun 2021. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu tulisan oleh Tayewo A. Deweyumi pada tahun 2002 yang berjudul The World Bank Legal Instrument Appraisal and El Salvador Adoption of Bitcoin as Legal Tender. Dan yang kedua, tulisan oleh Mehmet August Tachidis dan Recep Yorulmas pada tahun 2002 yang berjudul Bitcoin as a Public Policy Tool for Financial Development, a Case from El Salvador. Tulisan yang ketiga oleh Quinlan J. Burke pada tahun 2002 yang berjudul The Great Bitcoin Experiment, a Social Analysis of Cryptocurrency in El Salvador. Dan yang keempat, tulisan oleh Aditya Wardan Gaikwad dan Sushil Mavale yang berjudul The Impact of Cryptocurrency Adoption as a Legal Tender in El Salvador pada tahun 2021. Tulisan yang kelima oleh Fernando E. Alvarez dan David Argente dan Diana Van Patten
yang berjudul Are Cryptocurrencies Bitcoin as a Legal Tender in El Salvador. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka konseptual state behavior atau perilaku negara sebagai kerangka konseptual yang merupakan kerangka pemikiran dari Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. Melalui konsep state behavior, peneliti akan melihat 4 faktor yang menjadi pertimbangan bagi sebuah negara dalam merumuskan sebuah kebijakan. 4 faktor tersebut adalah adanya interest, threat, opportunities, dan capabilities, yang kemudian akan dikalkulasikan untuk melihat faktor yang paling dominan yang menjadi aspek objektif atau kepentingan yang lebih spesifik yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut. Lalu, metodologi penelitian di mana jenis penelitian dan pendekatan pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pendekatan eksplanatif. Batasan penelitian ini terbatas pada alasan legalisasi Bitcoin sebagai legal tender oleh El Salvador pada tahun 2021 melalui konsep state behavior dan terbatas pada data sekunder. Unit analisis pada penelitian ini adalah kebijakan legalisasi cryptocurrency Bitcoin di El Salvador dengan unit eksplanasi sistem moneter internasional dan ketergantungan terhadap US dollar di El Salvador. Level analisis pada penelitian ini berada pada sistem internasional dengan teknik pengumpulan data pada studi pustaka dan data sekunder, teknik analisis data melalui reduksi, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi dengan kerangka konseptual. Selanjutnya, pembahasan bab 2 mengenai sistem moneter internasional dan sistem keuangan di El Salvador. Yang pertama yaitu sistem moneter internasional, di mana sistem moneter internasional sendiri merupakan sistem pengaturan struktural keuangan, institusi, praktik ekonomi, dan hubungan yang berkaitan dengan perdagangan, serta alat pembayaran internasional. Sistem ini terdiri atas rangkaian aturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian peredaran mata uang dalam suatu negara dan bertujuan dalam menciptakan atau memfasilitasi suatu lingkup perekonomian internasional yang kondusif bagi arus lalu lintas barang, jasa, dan modal antar negara, termasuk menciptakan pasar valuta asing, penjamin konvertibilitas valuta, serta menjamin likuiditas. Sistem moneter internasional sendiri dilatar belakangi oleh Perang Dunia Kedua, yang menjadi cikal bakal melalui perjanjian Bretton Woods, yang menghasilkan kesepakatan dan aspek-aspek yang berlaku hingga saat ini antara lain, yaitu yang pertama metode nilai tukar atau fixed exchange rate, yang kedua US dollar yang menggantikan standarisasi emas dan menjadi cadangan mata uang utama dunia. Yang ketiga, terbentuknya 3 badan internasional yang kemudian menaungi segala aspek perekonomian global. Yang pertama yaitu International Monetary Fund atau IMF, yang kedua International Bank for Reconstruction and Development atau yang sekarang kita kenal dengan World Bank, dan yang ketiga General Agreement and Tariff on and Trade atau GATT yang sekarang kita kenal dengan WTO atau World Trade Organization. Yang pada pembahasan kedua mengenai sejarah dinamika mata uang di El Salvador. Sejarah dan dinamika mata uang di El Salvador sendiri tidak terlepas dari gejala politik di dalamnya. Mata uang El Salvador dalam sejarahnya, sejarah panjangnya dipengaruhi oleh kolonialisme Spanyol dan perkembangan Federasi Amerika Tengah yang berlangsung sekitar abad ke-18. El Salvador merupakan negara yang mengalami banyak sekali gejolak politik dan pertikaian politik antara kaum konservatif dan kaum liberal yang berlangsung selama bertahun-tahun dan banyak mempengaruhi sistem ekonomi dan mata uang di El Salvador. El Salvador sebelumnya memiliki mata uang sendiri yang bernama kolon yang terbit dan dicetak pada tahun 1892 pertama kalinya, dan terus digunakan sebagai alat pembayaran hingga tahun 2001, di mana pada akhirnya, pada tahun 2021, El Salvador memutuskan untuk mengadopsi US dollar sebagai mata uang resmi negaranya dan menggantikan dan serta menghapus mata uang kolon sepenuhnya dan menarik peredaran mata uang kolon dari El Salvador setelah digantikan oleh US dollar. Yang ketiga, mengenai masalah inklusi keuangan di El Salvador. Inklusi keuangan sendiri merupakan akses terhadap
produk, dan layanan lembaga keuangan formal. Memiliki inklusi keuangan berarti memiliki akses terhadap layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan yang bermanfaat dan terjangkau guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Inklusi keuangan juga menyediakan akses ke berbagai lembaga keuangan dengan bertanggung jawab, aman, nyaman, dan keterjangkauan yang memadai. Namun, saat ini di El Salvador sendiri tercatat sebanyak 70% masyarakatnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan, yang artinya hanya 30% masyarakat yang memiliki akses terhadap inklusi keuangan di El Salvador. Hal ini menjadi kendala dan permasalahan sendiri, mengingat bahwa inklusi keuangan merupakan salah satu aspek yang penting bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat di suatu negara. Yang ketiga, mengenai dolarisasi dan ketergantungan El Salvador terhadap US dollar. Dolarisasi dan ketergantungan El Salvador terhadap US dollar berlangsung semenjak tahun 2001. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Keputusan Legislatif El Salvador Nomor 201 tanggal 30 November tahun 2000 bahwa dolar Amerika Serikat diadopsi sebagai alat pembayaran yang sah, dan semenjak saat itu setiap dinamika moneter dan perekonomian di El Salvador banyak bergantung dan dipengaruhi oleh setiap kebijakan yang dijalankan oleh Amerika Serikat. Serta tak luput dari perhatian El Salvador sebenarnya adalah bahwa dolarisasi ini kemudian menghapus keberadaan kolon sebagai mata uang tradisional El Salvador yang menjadi ciri khas bangsanya yang sudah diperjuangkannya selama bertahun-tahun. Selanjutnya, pembahasan pada bab 3 mengenai munculnya cryptocurrency dan kebijakan legalisasi Bitcoin di El Salvador. Dengan pembahasan yang pertama mengenai sejarah singkat cryptocurrency dan Bitcoin. Perkembangan mata uang cryptocurrency sudah berlangsung semenjak tahun 1980-an, yang pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan komputer dan matematika bernama David Chaum dari California University, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai pelopor dalam perkembangan mata uang kripto yang menciptakan e-cash dan mendirikan perusahaan DigiCash. Namun, cryptocurrency yang ada pada saat itu belum sesempurna yang ada pada saat sekarang ini, hingga pada tahun 2009 menjadi titik awal keberhasilan Satoshi Nakamoto dalam menciptakan Bitcoin sebagai mata uang pertama yang berbasis pada teknologi blockchain, yang mana Satoshi Nakamoto sendiri merupakan nama samaran untuk menutupi identitas asli dari pencipta Bitcoin melalui titik keberhasilan oleh Satoshi Nakamoto ini kemudian membuat banyak pihak yang mengembangkan dan menciptakan cryptocurrency lainnya untuk berbagai tujuan tertentu, di mana hingga saat ini sudah banyak terdapat ribuan jenis cryptocurrency yang sudah tercipta dan berbasis pada blockchain dan diciptakan demi tujuan tertentu. Yang kedua, pembahasan mengenai penggunaan cryptocurrency Bitcoin sebelum legal tender. Sebelum perkembangan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi, Bitcoin secara umum dipergunakan sebagai alat transaksi yang tidak diakui secara yudiris dan dipertanyakan keabsahannya sebagai mata uang. Banyak negara yang kemudian berupaya untuk membendung pengaruh dari Bitcoin dan cryptocurrency lainnya di negaranya karena sifatnya yang terdesentralisasi atau tidak dapat diatur. Pada awal diciptakannya Bitcoin sendiri bahkan tidak memiliki nilai sama sekali karena belum banyak pihak yang tertarik dengan mata uang ini. Sejarah mencatat transaksi Bitcoin pertama kali terjadi pada bulan Mei 2010 ketika seorang programmer memesan 2 loyang pizza pada sebuah forum digital dan membayar dengan harga 10.000 Bitcoin yang pada saat itu setara dengan 30 US dollar atau 500.000 rupiah. Di mana pada saat itu, satu Bitcoin hanya bernilai sekitar 0,30 US dollar atau setara dengan 4.000 rupiah. Dan nilai tersebut terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Hingga saat ini, harga satu Bitcoin berada pada kisaran 35.000 US dollar atau setara dengan 500 juta rupiah. Yang artinya, apabila disesuaikan dengan harga Bitcoin saat ini, harga 10.000 Bitcoin pada pizza yang
pada Pizza saat itu sekarang akan setara dengan 350 juta US dollar atau 5,2 triliun rupiah. Peningkatan harga nilai pada Bitcoin ini yang kemudian menarik banyak pihak untuk berinvestasi dan melakukan penambangan Bitcoin mereka sendiri. Fenomena ini yang kemudian menjadikan banyak pihak yang pada awalnya hanya penasaran menjadi adiktif dengan Bitcoin, karena mereka saat itu banyak meraup untung dari peningkatan nilai Bitcoin yang sangat signifikan. Sifatnya yang terdesentralisasi menjadikannya banyak pula pihak yang menjadikan Bitcoin sebagai alat untuk bertransaksi di pasar gelap, karena akan tidak mudah dilacak keberadaannya oleh pihak yang berwenang atau pemerintahan. Penggunaan Bitcoin semacam ini masih terus berlanjut hingga saat ini, di mana penyalahgunaan Bitcoin sebagai mata uang terdesentralisasi ini menjadi permasalahan sendiri hingga menjadikannya kontroversi saat dijadikan sebagai legal tender. Pembahasan ketiga mengenai kebijakan legalisasi cryptocurrency Bitcoin di El Salvador. Pada tahun 2021, El Salvador membuat kebijakan yang melegalisasikan mata uang cryptocurrency Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di negaranya. El Salvador menjadi negara pertama yang melegalkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran resmi di dalam sejarah dunia. Kebijakan ini kemudian disahkan oleh Majelis Legislatif El Salvador melalui keputusan pada tanggal 8 Juni 2021 dan berlaku 3 bulan setelahnya, tepatnya pada 7 September 2021. Kebijakan ini berawal dari inisiatif Presiden El Salvador, yaitu Nayib Bukele, yang dianggap berpotensi baik bagi masyarakat dan perkembangan perekonomian negara dalam dinamika internasional. Keputusan mengenai kebijakan ini dituangkan dalam Undang-Undang Keputusan Legislatif Nomor 57 tanggal 8 Juni 2021 yang kemudian dikenal sebagai Bitcoin Law. Undang-undang ini diterbitkan kepada publik dalam berita resmi nomor 110 volume nomor 431 pada 9 Juni 2021. Undang-undang ini berisikan mengenai pengaturan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, tidak dibatasi dan tidak terbatas dalam transaksi apapun dan dalam kepemilikan apapun yang dilakukan oleh pihak perorangan maupun badan hukum publik ataupun swasta. Undang-undang ini dapat diakses melalui laman resmi Transparansi El Salvador dan juga telah dibagikan oleh El Salvador oleh Presiden El Salvador pada laman akun sosial media Twitter-nya atau sekarang kita kenal dengan sosial media X pada 9 Juni 2021. Pada undang-undang ini terdapat 5 pasal pertimbangan dalam Bitcoin Law. Yang pertama, bahwa sesuai dengan pasal 102 Konstitusi Republik El Salvador, negara berkewajiban dalam memajukan dan melindungi prakarsa swasta, menciptakan kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan kekayaan nasional demi kepentingan sebanyak mungkin penduduk. Yang kedua, bahwa berdasarkan keputusan legislatif nomor 201 tanggal 30 November tahun 2000, dolar Amerika Serikat diadopsi sebagai alat pembayaran yang sah di El Salvador. Yang ketiga, bahwa sekitar 70% penduduk tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional. Yang keempat, bahwa sudah menjadi kewajiban negara untuk memfasilitasi inklusi keuangan warga negaranya agar lebih menjamin hak-haknya. Yang kelima, bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi negara, diperlukan pengesahan peredaran mata uang digital yang nilainya mengikuti kriteria pasar bebas guna meningkatkan kekayaan nasional untuk kepentingan sebesar-besarnya penduduk. Dalam praktik transaksinya, pemerintah El Salvador sendiri membuat dan mengembangkan aplikasi dompet digital yang bernama Sivo yang dapat diunduh oleh masyarakat El Salvador melalui gawai atau smartphone yang mereka miliki. Kemudian, untuk menarik minat masyarakat dalam terjalannya kebijakan ini, pemerintah membagikan Bitcoin setara dengan 30 US dollar secara gratis kepada masyarakat yang mengunduh aplikasi Sivo untuk pertama kalinya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya mengenai pro dan kontra kebijakan legalisasi Bitcoin di El Salvador. Meskipun banyak pihak yang menyambut baik kebijakan ini, tetapi tanggapan skeptis juga muncul secara signifikan dari tataran domestik maupun internasional, di mana banyak
protes yang dilayangkan oleh masyarakat dengan berunjuk rasa dan membakar mesin-mesin ATM Bitcoin yang dipasang oleh pemerintah. Pada tataran internasional sendiri juga muncul resistensi dari IMF atau International Monetary Fund, di mana IMF sebagai lembaga terpusat dan tersentralisasi tentu saja sangat bertentangan dengan kebijakan legalisasi Bitcoin sebagai mata uang yang sifatnya terdesentralisasi atau tidak dapat diatur dan tidak dapat dikondisikan oleh pihak ketiga. IMF memperingatkan risiko yang akan dihadapi akibat dari kebijakan ini, salah satunya mengenai risiko permasalahan makroekonomi, masalah perekonomian yang lebih luas dari dalam maupun luar negeri, serta praktek yuridis lainnya. Kemudian, resistensi juga datang dari World Bank yang menolak untuk membantu El Salvador untuk menerapkan kebijakan Bitcoin sebagai legal tender. Selain itu, NGO seperti Greenpeace juga memperingatkan El Salvador mengenai pemakaian sumber daya yang sangat tinggi dalam penambangan Bitcoin yang akan berdampak buruk terhadap aspek lingkungan nantinya. Kemudian masuk pada pembahasan bab 4 mengenai tujuan legalisasi cryptocurrency Bitcoin di El Salvador. Pada bab ini, peneliti akan menganalisis mengenai kepentingan El Salvador dalam membuat kebijakan melalui konsep state behavior yang dikemukakan oleh Paul Arviotti dan Mark V. Kauppi melalui aspek-aspek yang dipengaruhi oleh negara dalam membuat kebijakan. 4 aspek tersebut antara lain adalah aspek interest atau kepentingan, aspek threat atau ancaman, peluang atau opportunities, dan kapabilitas atau capabilities, yang kemudian akan dikalkulasikan menjadi aspek yang lebih spesifik dan dominan untuk menentukan tercapainya objektif El Salvador dalam membuat kebijakan legalisasi Bitcoin sebagai mata uang resmi. Di mana pada aspek interest, El Salvador memiliki interest atau kepentingan dalam meningkatkan perekonomian negaranya atau terkait dengan ekonomi vitality yang berkaitan dengan untuk menarik investasi asing dan mengurangi biaya remittasi ke luar negeri. Kemudian pada aspek threat atau ancaman yang membuat El Salvador mengesahkan kebijakan ini adalah karena kurang memadainya inklusi keuangan di El Salvador, di mana hanya terdapat 70% masyarakatnya yang tidak memiliki akses terhadap inklusi keuangan atau layanan keuangan konvensional. Kemudian karena kurangnya kebijakan moneter yang independen oleh pemerintah karena ketergantungannya terhadap US dollar, di mana setiap kebijakan dan setiap keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat akan berdampak pada sistem moneter yang ada di El Salvador. Kemudian opportunities atau peluang dari El Salvador dalam membuat kebijakan ini karena ada masifnya perkembangan teknologi dan digital yang tanpa batas secara global, serta banyaknya peminat dan penggunaan cryptocurrency oleh berbagai pihak, serta peluang karena adanya sosial dan budaya masyarakat yang cenderung akan menerima setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan kapabilitas yang dimiliki mengenai kapabilitas politik dan pemerintahan dalam membuat kebijakan. Pemerintahan dan kepala pemerintahan yang di El Salvador yang cenderung otoriter membuat masyarakat akan cenderung menerima setiap kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah maupun presiden El Salvador sendiri, karena pada sosial budaya masyarakatnya El Salvador sendiri akan cenderung menerima setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya. Hal ini juga berkaitan dengan sejarah dari perkembangan mata uang di El Salvador, yang mana pada sebelum-sebelumnya, bahkan pada saat dilakukannya dolarisasi, masyarakat yang pada awalnya menolak setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai dolarisasi, pada akhirnya akan mengikuti setiap kebijakan dan mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian, setelah mempertimbangkan 4 faktor tersebut, pemerintah El Salvador membuat kebijakan dengan melegalisasikan cryptocurrency Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi pada tahun 2021.
Dari 4 faktor tersebut, dapat peneliti lihat bahwa objektivitas atau tujuan dari El Salvador untuk membuat kebijakan ini adalah karena ingin memiliki inklusi keuangan sendiri dan merupakan salah satu upaya untuk melepaskan ketergantungan dari US dollar serta menjadi pusat Bitcoin dunia dengan membangun kota Bitcoin di negaranya. Kemudian bab 5 penutup dengan kesimpulan bahwa melalui konsep state behavior untuk melihat perilaku negara dalam membuat kebijakan. Nah, melalui konsep state behavior ini, peneliti ingin sudah melihat perilaku negara negara El Salvador dalam membuat kebijakan, yang mana pada kasus El Salvador sendiri dapat dilihat bahwa kesiapan El Salvador dalam membuat kebijakan ini terjadi dilema yang sangat signifikan. Nah, kemudian saran praktis berkaitan dengan kebijakan legalisasi Bitcoin di El Salvador ini perlu ditinjau ulang kembali, terlebih mengenai kesiapan negara dan masyarakat dalam menerima dan menjalankan kebijakan ini. Melalui faktor-faktor dari state behavior dapat menjadi acuan bagi negara untuk mempertimbangkan aspek-aspek apa saja yang dapat dilihat oleh negara dalam membuat kebijakan oleh pihak manapun. Kemudian, saran metodologis. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memperluas aspek penelitian dari kebijakan legalisasi Bitcoin ini, terutama di kemudian hari ketika kebijakan ini sudah cukup lama berlangsung, maupun kemungkinan bertambahnya negara yang kemudian akan terinspirasi untuk membuat kebijakan yang serupa. Sekian saja presentasi dari saya. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.